Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses dari siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu kan bahan dasarnya merupakan asetil-CoA. Asetil-CoA ini dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Hasil satu kali proses dekarboksilasi oksidatif ini kan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA ya. Sedangkan untuk satu kali siklus Krebs itu hanya memerlukan 1 asetil-CoA. Sehingga untuk mengolah 2 asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, itu kita harus melakukan 2 kali siklus Krebs. Tahap awal dari siklus Krebs adalah penggabungan atau kondensasi dari senyawa asetil-CoA dengan jumlah karbon 2 dengan senyawa oksaloasetat dengan jumlah karbon 4. Sehingga senyawa pertama yang dihasilkan merupakan senyawa asam sitrat dengan karbon yang berjumlah 6. Kemudian asam sitrat ini akan berubah menjadi isositrat dengan cara mengeluarkan H2O dan memasukkan H2O. Jadi di sini ada keluar masuk air. Kemudian isositrat tadi akan berubah lagi menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, isositrat itu karbonnya masih 6 ya. Namun alfa ketoglutarat itu karbonnya ada 5. Maka satu karbon itu lepas dan ditangkap oleh oksigen membentuk CO2. Nah, dari isositrat ke alfa ketoglutarat juga mengeluarkan 1 H+. Nah, si H+ ini ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Lalu asam alfa ketoglutarat ini berubah lagi menjadi suksinil CoA. Nah, di sini alfa ketoglutarat itu karbonnya 5, sedangkan suksinil CoA karbonnya itu ada 4. Sehingga terlepaslah 1 karbon yang ditangkap oleh oksigen membentuk CO2. Nah, pada ketoglutarat menjadi suksinil CoA juga masuklah koenzim A dan keluar 1 H+ yang ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Kemudian dari suksinil CoA dia berubah menjadi suksinat. CoA-nya keluar lagi. Kemudian di sini terbentuklah ATP. Karena di sini ada enzim yang namanya ATP sintetase ya. Jadi dari suksinil CoA ke suksinat itu terbentuk ATP. Namun bentuk awalnya itu bukan langsung ATP, tetapi GTP terlebih dahulu. GTP itu guanosin trifosfat ya. Namun dia setara dengan ATP, adenosin trifosfat, sama-sama energi. Kemudian dari suksinat itu berubah menjadi fumarat. Suksinat ke fumarat itu mengeluarkan H+, tapi H+-nya ditangkap sama FAD+, sehingga jadilah FADH. Nah, dari fumarat itu berubah menjadi malat. Di sini ada masuk H2O. Lalu dari malat itu berubah menjadi oksaloasetat. Malat itu mengeluarkan H+ yang akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Begitu untuk tahapan proses dari siklus Krebs. Sehingga hasil dari proses siklus Krebs ini adalah, kita hitung ATP-nya ada berapa? Ini ATP-nya 1 kan? Nah, 1 itu untuk 1 asetil-CoA. Sedangkan hasil dari DO kan 2 asetil-CoA ya. Berarti semua hasil di sini dikali 2. 1 ATP dikali 2 berarti 2 ATP hasilnya. Kemudian ada apa lagi? Nih, CO2-nya ada berapa? 1, 2 ya. 2 dikali 2 berarti 4. 4 CO2. Lalu NADH-nya ada 1, 2, 3 kali 2 berarti 6. 6 NADH dan FADH-nya ada 1 ya, kali 2 berarti 2 FADH. Itulah hasil dari siklus Krebs. Nah, Bunda, apakah harus dihafal ini semua molekulnya? Harus, karena nanti kalau UTBK memang ada
yang ditanyakan satu persatu dari semua tahapan siklus Krebs ini. Nah, untuk mempermudah dalam menghafalkan molekul-molekul yang ada di siklus Krebs, itu kalian bisa menggunakan nada atau dinyanyiin lah ya sama kalian. Nah, tapi kalau Bunda sama kakak tingkat kalian itu biasanya nyanyiinnya pakai nada lagu ini, Pergi Untuk Kembali ya, lagu Elo gitu. Gimana lagunya? Begini. Asetil koasitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat gitu. Kalau Bunda sama kakak tingkat kalian cara ngafalin siklus Krebsnya pakai nada itu. Kalau kalian punya nada yang lain juga boleh kok. Yang penting kalian bisa paham dan hafal. Jadi yang pertama mah hafalin molekulnya, baru kalian akan paham proses yang ada di dalamnya dan zat yang keluar dan masuk dari situ. Begitu untuk siklus Krebs, proses detailnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicatat ya. Nanti catatannya dikumpulkan untuk syarat kuis. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.